Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang WPS Accept dan WPS Client. Topologi yang kita gunakan di sini adalah dengan dua buah router, yaitu router 1, router 2, handphone. Handphone itu yang ada fitur WPS-nya, HP yang ada fitur WPS-nya, kemudian laptop. Ini router 1 ini sekarang lagi terhubung dengan interface Ether 2 ke laptop saya. Kemudian router 1 kita dirikan access point dengan nama WPS kelas industri. Kemudian di router 2 itu kita kasih nama nanti klien WPS, dimana nanti handphone sama router 2 ini terkoneksi menggunakan WPS. Apa sih sebenarnya WPS itu? Kita bisa melihat di sini. WPS di sini kita di fitur 57 kalau nggak salah, ini WPS Accept sama WPS Client. Siswa mampu menggunakan WPS Accept sama WPS Client. Jadi WPS Accept ini adanya nanti di servernya, WPS Client di router yang di arah kliennya. Di topologi ini kita dirikan sebuah AP bridge, SSID-nya, DHCP server aktif, kemudian si kliennya station, WPS AP, DHCP client, WPS client. Nah, di sini ada WPS AP on, tekan tombol tekan WPS. Dasar teorinya bisa kita melihat di sini, kepanjangannya adalah WPS WiFi Protect Setup. Jadi WiFi-nya itu diprotek dengan diharapkan pengguna perangkat mendapatkan kemudahan menambahkan perangkat dalam jaringan nirkabel tanpa melakukan autentikasi atau password. Jadi ketika si handphone ini nanti ada fitur WPS, maka si router 1 yang ini ketika dia mendirikan akses point, maka dia tidak usah memberikan password lagi ke sini ataupun ke sini dengan fitur WPS. Jadi sama-sama persyaratannya di sini harus ada fitur WPS, di sini juga harus ada fitur WPS. Nah, jadi kadang kan kita itu di rumah orang itu tidak mau memberikan passwordnya secara cuma-cuma, jadi agak ribet gitu. Jadi dia menggunakan fitur WPS. WPS bisa diaktifkan dengan menekan sebuah tombol, jadi bisa real nanti atau bisa virtual. Jadi si WPS ini di client sini itu nanti ada fitur WPS, bisa ditekan atau bisa juga dengan secara virtual. WPS bekerja pada access point, mempunyai keamanan WPA personal, WPA 2. Untuk produk AC 952, tombol WPS menjadi satu dengan tombol reset. Jadi biasanya di Mikrotik itu tombol WPS-nya sama tombol reset ini menyatu. Jadi ketika akan mengaktifkan fitur ini, kita tinggal menekan tombol resetnya. Nah, konfigurasi WPS server dan client ini kita menggunakan dua buah router dan satu handphone yang memiliki interface WLAN. Topologi pertama kita jadiin access point dan dijadikan sebagai WPS server. Kemudian yang kedua, klien dijadikan WPS client. Oke. Langkah selanjutnya kita harus aktifin placer key-nya untuk mendapatkan password nanti di si perangkat yang kliennya. Konfigurasi yang pertama, di security profile kita kasih password seperti biasa. Kemudian di HP bridge-nya nanti dipilih nanti WPS push button. WPS modenya ada push button sama ada virtual. Nah, di station nanti di sini akan digunakan WPS client. WPS client dia akan mencari ketika kita start, maka di WPS servernya itu kita tekan.
Nah, di sini nanti di WPS klien akan dapat SSID dari si pemancar beserta passwordnya. Jadi MAC addressnya didapat, passwordnya juga dikasih, autentikasinya, enkripsinya. Nah, secara otomatis dia akan menambahkan di security profile. Jadi si router ini yang memberikan fitur WPS, dia tidak memberikan password lagi si klien. Jadi ketika di rumah misalnya kita nggak mau ngasih ke tamu yang datang untuk connect ke WiFi kita, maka bisa kita menggunakan fitur WPS. Kemudian statusnya di sini kita bisa melihat running, statusnya AP. Langkah selanjutnya kita menggunakan WPS yang ada di handphone ini. AP, kita fitur lanjutan, tekan tombol WPS, tombol tekan WPS di sini. Nah, selanjutnya dia akan mencari ikon WPS. Nah, di sini tekan tombol penyiapan WiFi yang dilindungi router Anda. Di ini nanti kita tekan, nanti akan prosesnya di servernya, kita menerima nih WPS accept. Setelah kita terima, maka di sini dia akan dapat dan status di handphone tersambung ke jaringan WiFi WPS AP yang sudah kita koneksikan. Jadi kesimpulannya, menggunakan WPS diharapkan pengguna perangkat mendapat, jadi ada kemudahan tanpa menambahkan password, tanpa melakukan autentikasi. Dengan catatan fitur WPS-nya harus ada di server maupun ada di klien. Oke, kita akan buat topologinya. Oke, kita coba hubungkan. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah identitasnya. Kita kasih identitasnya WPS kelas industri. Oke. Kemudian tool romonnya jangan lupa diaktifin, di enable, kita kasih password 54321 54321, kita apply. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita masuk ke tombol interface di sini yang ke Ether 4. Kebetulan saya menggunakan Ether 5. Ether 4 saya pindahkan dulu. Oke. Untuk fitur umumnya saya menggunakan Ether 4. Di sini persyaratan untuk MAC address-nya dia harus membaca sama-sama dihubungkan antara router 1 dengan router 2 untuk fitur romannya. Oke, selanjutnya kita aktifin wirelessnya. Selanjutnya kita buat security profile. Ini kita kasih password WPS. Modenya kita kasih dynamic key, WPA PSK nya WPA 2, kita kasih kelas industri. Top. Kita kasih passwordnya kelas industri. TOP. Top. Kita apply, oke. Kemudian kita dirikan access point dengan modenya AP bridge, SSID-nya kita kasih WPS kelas industri. Oke, security profile-nya kita kasih password WPS.
Di advance modenya, radio name-nya kita ganti menjadi WPS server. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita akan dirikan DHCP server, IP address. Kita kasih IP-nya 30.30.30.1/24 WLAN. Oke. Kita buat DHCP servernya untuk ke kliennya nantinya. Kita next. Oke. Di sini masih tombolnya invalid karena masih belum ada yang terkoneksi. Oke, di WPS servernya kita sudah mendirikan Romon, sudah aktifin Romon ini 54321 54321, kemudian passwordnya kelas industri top TP. Kalau kita lihat tadi di security profile, kelas industri top. Oke, saya akan coba pindahkan ke router yang kedua, ke kliennya sesuai dengan topologi ini. Ini router 1, ini router 2, WPS kelas industri, router 2, klien WPS. Oke, saya sudah pindahkan ke router yang kedua, klien WPS-nya. Kita coba cek interface-nya. Di sini masih kosong identitinya. Kita koneksikan. Oke. Langkah selanjutnya kita zoom in dulu biar kelihatan. Langkah pertama kita rubah identitasnya kita kasih klien WPS, apply. Oke. Sini sudah berubah. Kemudian yang kedua kita aktifin fitur Romon, kita enable passwordnya 54321, kita apply. Oke. Langkah selanjutnya adalah di interface-nya sini saya menggunakan fitur 4 ke Romonnya. Di wireless-nya kita akan coba aktifkan fiturnya. Kemudian kita akan scan apakah sudah ada WiFi yang kita buat tadi. WPS kelas industri ini sudah ada, kita koneksikan, kemudian kita apply. Oke. Untuk passwordnya kita setting terlebih dahulu. Sorry. Ini sebentar. Ini kita kasih station. Kemudian ini kita kasih Mikrotik. Oke. Cara yang pertama tadi ketika kita mau koneksikan ke materi tadi, ketika kita mau koneksikan si Mikrotiknya, kita bisa lakukan seperti ini. WPS client, di WPS clientnya dia akan memberikan ini kita udah dirikan. Nah, statusnya ini kita coba dilihat di WPS mode. Oke, ini kita connect. Oke,
ini WPS. Oke, ini klien WPS, ini klien, ini WPS kelas industri. Oke, kita bisa melihat di wireless di sini. Ini registration belum ada yang terhubung. Security profile. Nah, di sini di wirelessnya sini kita menggunakan fitur apa namanya, WPS client. Sorry, WPS client. Kemudian ini kita start. Nah, di sini dia akan connecting. Sementara di sini kita akan coba jalankan yang wireless, yang push button ya. Di sini push button. Kemudian kita cari WPS accept. Kemudian kita oke. Nah, di sini dia akan muncul secara otomatis ketika kita accept di router sini, di WPS servernya. Nah, di sini ada dapat kelas industri top, kemudian WPA2 PSK. Ini sudah ada. Ketika kita lihat di servernya juga, dia sudah dapat di HCP servernya. Belum dapat ini ya. Berarti yang ini SSID-nya dia udah dapat, kemudian passwordnya juga sudah. Kalau misalnya kita lihat ini, kita close, kita lihat di security profile, di sini akan bertambah satu, research key. Cuma yang di sini kita akan merubah nama identitasnya yang di sini. Ketika tadi udah dapat WPS-nya, kita ganti di sini sesuai dengan nama yang di sini. Ini kita copy, kemudian kita pastekan ke sini, kita apply. Oke. Maka di sini bisa kita lihat statusnya running. Jadi SSID-nya harus kita rubah dulu di sisi kliennya. Nah, di sini kita bisa melihat DHCP servernya udah ada, kemudian listnya juga sudah dapat seharusnya ini. Oh, di sini belum di request. Kita akan request di DHCP kliennya untuk dapat IP sesuai yang diminta di DHCP server. Ini sudah jalan. Jadi persyaratannya seperti itu tadi. Harus diterima dulu di sebelah kanan, kemudian baru di sebelah kirinya di accept. Oke. Itu untuk yang penggunaan WPS yang ini di router 2. Di router 2 tadi ini menerima fitur WPS di router 1. Jadi si router 2 ini, si kliennya tidak mengisi password lagi. Jadi secara otomatis di sini akan ditambahkan WPS profil secara otomatis. Jadi caranya ketika di sini tadi WPS kliennya diaktifin, maka di sini harus diterima. Oke. Kemudian saya akan coba koneksikan WPS yang ada di handphone saya. Saya akan coba hubungkan. Nanti perhatikan di registration sini. Ini belum. Oke, ini kita kasih apa namanya, SSID-nya client WPS. Apply. Oke, ini klien WPS, ini klien WPS, kita bisa melihat. Oke, saya geser dulu. Ini klien WPS. Nah, ini saya akan coba hubungkan handphone saya.
di fitur handphone saya itu ada advance setting di WiFi nya, kemudian kita cari sebentar, advance setting, sebentar, WPS oke, saya coba WPS nya yang di sini di start lagi. Sorry, handphone yang satu tidak ada. Kita coba fitur yang HP yang satu lagi. Oke, WiFi, diaktifkan WiFi nya, kemudian ada advance setting, selanjutnya ada WPS connection, kemudian continue. Oke, selanjutnya saya akan tekan di sini WPS accept. Maka di router kita secara otomatis akan menerima dari si arah si klien, dengan catatan di sini kita terima dulu WPS accept. Nah, di sini akan ada dari Oppo sekian. Jadi si handphone kita itu langsung terhubung ke router kita, ke WPS server, tanpa kita kasih passwordnya ke orang lain tersebut, ke orang atau user guest yang sudah masuk ke rumah kita misalnya. Topologinya seperti itu. Ini sudah ada. Nah, di fitur di sini di push button ini ada juga yang namanya itu virtual. Ini sebenarnya tadi nggak usah ditekan juga, dia langsung ketika kita udah fiturnya WPS accept di sini langsung bisa muncul. Kalau virtual push button juga hampir sama dengan push button, cuma dia divirtualkan. Oke, itu untuk topologi WPS di Mikrotik. Di sini sudah terhubung dengan WPS di registrationnya. Di sini udah ada 2 user yang sudah terhubung. Ini yang dari router, ini yang dari handphone saya. Jadi di sini kita bisa melihat dari topologi ini, baik itu yang dari WPS yang sudah ada di router 1 di pemancar, kita mau hubung ke router 2 atau ke handphone atau ke tamu lain yang di beberapa handphone, itu akan menerima secara otomatis passwordnya. Untuk fitur yang di laptop kita tidak konfigurasi karena di laptop itu nggak ada fitur WPS nya. Kesimpulannya, kalau misalnya kita bisa lihat di sini adalah bahwa dengan fitur WPS kita bisa memberikan kemudahan menggunakan WPS, menggunakan perangkat, mendapatkan kemudahan untuk menambahkan perangkat jaringan nirkabel tanpa perlu autentikasi atau password. Jadi padahal kita kasih tadi passwordnya, tapi secara otomatis dengan fitur WPS maka dia langsung dikirim passwordnya, kemudian dengan catatan baik itu WPS di server dan di klien harus sama-sama diaktifkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.